Baik, secara sekilas kita tadi sudah membahas tentang bagaimana proses komunikasi dalam SNMP itu berjalan. Sekarang kita coba deep down, drill down, kita coba lihat detail dari message-message yang dikirimkan. Nah, tadi kalau kita lihat kan ada SNMP itu berjalan dengan kerjasama komponen yang kita sebut dengan nama SMI dan kemudian MIP. Nah, apa yang disebut dengan nama SMI? Jadi SMI itu adalah Structures of Management Information yang merupakan komponen di network management. Fungsinya untuk apa? Fungsinya satu untuk menamai objek, dua mendefinisikan tipe data dari objek yang kemudian menyimpan value-nya, ya. Jadi value yang disimpan dalam objek tersebut itu tipe datanya apa. Kemudian yang ketiga adalah untuk menunjukkan bagaimana proses encoding data itu ditransmisikan di jaringan. Jadi SMI ini seperti semacam sebuah guideline, semacam aturan yang dia mengemphasize tiga macam atribut untuk menghandle sebuah objek. Yang pertama adalah namanya, yang kedua adalah tipe datanya, yang ketiga adalah mekanisme encodingnya. Nah, SMI ini dideskripsikan di RFC 1155, 1212, dan 1215 gitu ya. Jadi di SMI itu didefinisikan bagaimana modul-modul seperti di Management Information Base atau MIB itu didefinisikan dengan menggunakan language yang kita sebut dengan nama ASN.1. Nanti akan kita lihat apa itu ASN.1. Nah, jadi subset dari ASN.1, konsep tentang ASN.1 itu yang kemudian dipakai untuk mendefinisikan MIB. Ya, jadi prosesnya itu kita menggunakan penstrukturan ASN.1 untuk kemudian membaca data-data SNMP yang kita lakukan. Jadi nantinya gini, praktek di lapangan itu pada saat saya mau memonitor sesuatu dalam semisal router, dalam switch, dalam wireless controller, dalam access point dan lain sebagainya. Konsep yang harus kita ketahui itu adalah MIB-nya itu nanti objek ID-nya, sorry bukan MIB, OID, objek ID itu kodenya apa. Nah, kode ini didefinisikan dalam ASN 1. Ada 1.3.6 dan lain sebagainya. Nah, kode-kode ini yang nanti harus kita input di manager. Ya, jadi software-software manager yang kemudian melakukan proses monitoring itu butuh untuk mengetahui kode-kode yang mau kita monitor. Nah, proses encodingnya itu menggunakan konsep yang disebut dengan nama BER. Jadi ini adalah mekanisme encoding. Ya, encoding itu cara kita apa namanya? Cara kita menuliskan pesan. Ya, jadi misal kalau dalam kita menggunakan alfabetik Romawi seperti ini ABCD itu sebenarnya adalah proses encoding. Ya, tidak semua bangsa itu menggunakan alfabetik Romawi seperti kita gitu ya. Ada yang menggunakan huruf Hanyu Pinyin seperti di Cina, Mandarin gitu ya. Ada yang menggunakan hiragana katakana seperti di Jepang, ada yang menggunakan huruf Arab seperti di negara-negara Arab, ada yang menggunakan berbagai macam karakter. Thailand punya sendiri, Sri Lanka punya sendiri, India punya sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu mekanisme encoding bahasa yang kemudian dituliskan untuk dipresentasikan. Nah, nanti kemudian didekode lagi. Seperti ketika kita punya BUDI itu berarti proses decodingnya nanti kita baca sebagai Budi. Nah, MIB itu didefinisikan dengan structure seperti ini gitu ya. Jadi kita ini kalau saya singkat ini nanti tulisannya adalah 1.3 1.3.6.1 dan seterusnya. Jadi pada saat saya mau memonitor, misal saya mau memonitor objek-objek yang dia memang mendefinisikan konsep-konsep perinternetan, pernetworkan, maka biasanya dia akan didahului dengan kode 1.3.6.1. Ini proses penamaan. Nah, biasanya kode-kode seperti ini itu akan ditulis di manual peralatan-peralatan yang mau kita monitor. Jadi kalau saya mau memonitor AC misal gitu ya, atau UPS misal. Jadi UPS yang kelas enterprise itu biasanya nanti kenapa harganya jadi mahal, itu karena mereka punya SNMP. Artinya bisa dimonitor. Kalau UPS murah yang seharga 500.000 biasanya nggak punya SNMP. Tapi kalau kita sudah SNMP UPS yang harganya mungkin jutaan, puluhan juta atau bahkan mungkin ratusan juta, biasanya mereka punya SNMP. Nah, di manualnya nanti ada kode-kode seperti ini yang bisa kita inputkan ke dalam software monitoring. Nah, ini yang proses bagaimana penstrukturan dari si SMI ini ya. Nah, dalam perjalanannya SMI ini di-upgrade ke SMI versi kedua gitu ya, sesuai deskripsi di RFC 1442, 1443 dan 1444. Dan dia sifatnya backward compatible, artinya bisa juga dipakai di peralatan-peralatan yang hanya mendukung SMI V1. Bedanya itu adalah mereka mendefinisikan tipe data baru yang disebut dengan nama counter 64 ya, counter 64 ya. Tapi secara umum SMI versi 1 dan versi 2 ini tidak jauh beda. Nah, tipe data yang
dikenali di SNMP itu ada macam-macam ya, seperti integer, bilangan positif gitu ya. Sorry, bukan bilangan positif, karena ada sign integer dan ada unsigned integer. Sign integer itu berarti juga bisa negatif, kalau unsigned integer ya cuma positif doang. Intinya integer itu discrete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 gitu ya. Nggak bisa 1,5 dan sebagainya. Kita juga bisa mencatatkan dalam bentuk string ya, atau kemudian object identifier, jadi tipenya itu adalah object identifier, atau kemudian null ya, kosong ya, himpunan kosong nggak ada isinya, atau bisa berupa IP address, bisa berupa counter, bisa berupa gauge, time ticks, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, dan cara kita mengetahui tipe data yang mau kita pakai itu biasanya sekali lagi menyesuaikan dengan manual yang biasanya disertakan dalam peralatan-peralatan yang mau kita monitor. Nah, MIB itu sebagai database dari SNMP itu memuat spesifikasi dari objek-objek yang mau kita monitor. MIB itu meng-create sekumpulan name object dengan tipe datanya dan relationship-nya dari entitas yang mau kita kelola. Nah, MIB ini sintaksnya menggunakan sintaks Abstract Syntax Notations atau ASN.1. Nah, ASN.1 yang sebagaimana tadi sempat sekilas kita sebut, itu adalah formal language, bahasa formal untuk mendeskripsikan bagaimana data dan properti di SNMP. Kalau kita pakai Linux misal, MIB ini bisa kita temukan di /user /share /snmp/mib. Jadi MIB yang kemudian di-define di situ adalah MIB yang bisa kita cek, yang bisa kita monitor kalau kita punya server Linux. Jadi kalau saya memonitor berapa banyak CPU yang sudah terpakai, berapa banyak memori yang sudah terpakai, hard disk saya sisa berapa, itu saya bisa ambil MIB yang memang sudah didefinisikan di operating system Linux. Nah, setiap manage object tadi yang sudah saya sebut itu dikenali dengan yang namanya object identifier. Nah, OID ini yang kemudian dispesifikasikan di MIB. OID itu merepresentasikan sequence, perhatikan di sini, sequence of integer. Jadi dengan cara seperti ini, kita kalau mau query itu nggak perlu harus minta variabel tertentu yang minta semisal dengan teks tertentu ya, misal tadi temperatur gitu ya, atau CPU dengan kata-kata temperature atau kata-kata CPU atau kemudian kata-kata memori. Yang di request itu cuma kayak gini doang nih. 136124146. Jadi pada saat saya request, jadi ada SNMP request. Ya, SNMP request. Itu requestnya ya ini 1.3.6.1.2.1.4.6. Kemana? Ke SNMP agent. Ya, SNMP agent ini kemudian nanti akan memberikan reply balik gitu ya, berupa value. Nah, isinya apa sih 136124146 ini? Isinya adalah ini. Jadi 1361 itu adalah ISO, ini 1, kemudian org ini 3, DoD Department of Defense itu 6, ini kemudian 1. Nah, dia sudah mendefinisikan manajemennya adalah 2, kemudian di sini MIB versi 2-nya di OK-in, kemudian IP 1. Ya, sebentar, 136 1 2 1, ini kemudian 4. Ya, kira-kira kayak gitu. 6 itu nanti biasanya adalah variabel-variabel lain. Nah, jadi pada saat request itu dikirimkan, itu yang dikirimkan adalah OID seperti ini. Nah, struktur hierarkinya itu kayak gini nih, seperti sebuah tree, seperti sebuah pohon. Ya, jadi misal di sini 1.3.6.121 itu jawabannya adalah ISO org DoD internet. Nah, di bawah internet itu ada directory, misal kalau kita mau mengakses Active Directory, mengakses LDAP gitu ya, mengakses LDAP, kita bisa mendapatkan dari situ. Nah, bisa berupa manajemen, bisa berupa eksperimental ataupun kemudian private. Misal kita ambil manajemen, kita ambil MIB 2. Ya, MIB versi 2. Nah, kemudian di bawahnya ada sistem interface, IP, ICMP dan lain sebagainya. Nah, secara prinsip tadi sifatnya SNMP ini extendable gitu ya, bisa kemudian dikembangkan. Jadi kalau manufaktur merasa mereka ada sensor, tadi saya cerita misal dengan kondisi IoT sekarang, IoT itu memungkinkan sensor-sensor yang dulu mungkin nggak ada. Ada sensor gas, ada sensor temperatur, ada sensor kemudian panas, ada sensor cahaya dan sebagainya yang mungkin butuh dimonitor juga. Ya, siapa tahu semisal ke depan data center itu disuplai sumber dayanya oleh full oleh solar cell gitu ya. Sehingga saya butuh memonitor kondisi cahaya mataharinya bagaimana. Kalau semisal cahaya mataharinya berkurang, fail, maka dia harus langsung fail over ke sumber daya yang lain. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi semisal gini,
Saya punya sebuah data center, sumber listriknya ada dua, satu solar cell, satu misal katakanlah PLN. Nah, sekarang saya mau go green gitu ya, saya mau menggunakan solar cell saja. Nah, bagaimana dalam kondisi mendung? Nah, data center itu nggak boleh terinterupsi posisinya, nggak boleh terinterupsi, nggak boleh kemudian listriknya sampai kemudian down. Anggap saja misal asumsinya seperti itu. Maka si OID yang kemudian dipasang di panel solar itu tadi, itu yang kemudian di-capture oleh SNMP Manager. Nah, value-nya itu akan kemudian kita monitor. Nah, kalau misal dia sudah kurang dari value tertentu, maka kemudian dikirimkan trap. Trap ini kemudian akan men-trigger. Misal, jadi dari manajer itu kemudian bilang, ini listriknya kurang nih. Kita trigger, kita pindah switching ke sumber daya listrik yang lain ya, supaya nggak kemudian terjadi gangguan, nggak terjadi interupsi. Nah, ini cara pengorganisasinya kira-kira seperti ini ya. Tadi sudah secara sekilas ya. Ada root, ISO, org, dan lain sebagainya. Prinsipnya kira-kira kayak gitu. Nah, bentuk bentuk frame-nya sendiri kira-kira kayak gini. Jadi frame itu adalah PDU di layer kedua Ethernet ya. Jadi ini contoh gambar yang mendefinisikan object identifier 1361 ISO org.internet. Nah, pada saat dikirimkan tuh bentuknya kayak gini 0001 0011 0110 01 kayak gitu. Nah, ini yang kemudian akan dibaca oleh si siapa namanya SNMP agent, dikirimkan oleh SNMP manager ya, dikirimkan oleh SNMP manager. Baik, kita akan lanjutkan pembahasannya di video berikutnya. Terima kasih.